Jika kita sudah membahas bagaimana cara perlakuan ketika aset tersebut mengalami penurunan nilai, bagaimana ajudan umumnya, maka sekarang kita mencoba membahas tentang menghitung jumlah nilai investasi akhir. Karena ketika kita menginvestasikan di awal tahun atau di awal periode dan bisa juga di pertengahan periode, maka kita setiap akhir periode otomatis harus menghitung berapa sih jumlah investasi yang kita miliki di si investasi tersebut. Nah, untuk formula perhitungan menghitung saldo investasi akhir di perusahaan investasi atau ya investasi. Di sini ada kita harus mengetahui berapa saldo awal investasi kita atau kita juga bisa menggunakan saldo akhir di periode sebelumnya. Lalu dijumlahkan dikurangi dengan jumlah dividen yang kita terima atau yang dibagikan oleh si perusahaan sesuai dengan porsi bagian kitanya. Lalu di sini tambahkan dengan jumlah laba yang diperoleh oleh si investasi. Lalu di sini juga ada kan amortisasi yang dihasilkan dari akun-akun yang mengalami perubahan nilai tadi, baik itu yang mengalami perubahannya itu positif ataupun negatif. Kalau sepertinya amortisasinya itu plus, maka di sini menambah si saldo awal investasi. Tapi kalau sepertinya amortisasinya negatif, maka mengurangi si jumlah saldo awal investasi. Setelah diperhitungkan, barulah diperoleh saldo akhir investasi kita di investi. Lalu di sini ada kita akan menghitung nilai tercatat investasi tahun 2015. Sebentar. Nah, di sini tahun 2015 kita akan menghitung berapa saldo akhir investasi kita tahun tersebut. Kita lihat di data-data sebelumnya untuk saldo awal investasi tahun 2015 yaitu senilai jumlah yang kita akuisisi di awal tahun tadi yaitu 430 juta. Mana ya? Nah, ini saldo awalnya 430 juta lalu dikurangi dengan jumlah dividennya yang kita akan peroleh. Karena di sini dividen yang dibagikannya itu sebesar 40 juta dan kita kebagian hanya 40%, maka jumlah dividen yang kita peroleh itu hanya 16 juta. Maka di sini dividennya mengurangi saldo awal investasi sebesar 16 juta. Ya. Lalu bagian ada si P investasi memperoleh laba nih, labanya itu 100 juta dikalikan dengan 40% dapatlah 40 juta. Setelah itu amortisasi atas alokasi yang akun-akun tadi, ada yang persediaan, mesin dan hutang bank. Amortisasi untuk persediaan ini negatif 2 juta, mesin positif 4 juta dan hutang bank 3 juta. Nah, untuk angka ini dan tandanya itu sudah dijelaskan di langkah yang ketiga tadi. Sehingga jumlah saldo akhir nilai tercatat investasi itu 459 juta. Nah, ini merupakan alokasi nilai tercatat investasi kita di beberapa tahun ke depan. Nah, kita ambil itu hanya 2 tahun setelah 2 tahun ke depan itu tahun 2015 dan tahun 2016 saja. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2015 itu kita ada jumlah aset yang berubah yaitu goodwill, persediaan tanah. Nah, nilainya masing-masing di tahun 2015 sesuai dengan yang tercantum di alokasi yang ini. Alokasi. Nah, ini ya goodwill 16 juta, persediaan 2 juta, tanah 40 dan mesinnya 16 dan seterusnya. Lalu di sini ya. Untuk proporsi atas investasinya sesuai dengan jumlah aset bersih pada saat kita memperoleh sesuai dengan nilai tercatatnya itu 400 juta. Karena kan kita membelinya hanya 40%. Lalu di sini untuk yang memiliki tanah negatif ada mesin dan hutang bank masing-masing 16 juta dan 12 juta. Nah, di tahun 2015 itu kan sudah berlangsung selama setahun dari mulai Januari sampai akhir tahun Desember sampai tanggal 31 Desember tahun 2015 ya. Maaf ya, harusnya 2020. Ya, baik lanjut ya. Tahun 2020 harusnya. Nah, selama tahun 2020 itu kan sudah berlangsung setahun. Maka di sini ada amortisasi selama setahun yang tadi itu ada persediaan 2 juta, mesin 4 juta dan hutang banknya 3 juta. Nah,
Amortisasi itu kan mengurangi nilai sebelumnya, maka di akhir tahun 2020 itu yang tadinya persediaan tuh ada nilai 2 juta, setelah diamortisasi maka di akhir tahun menjadi 0. Lalu tanah, karena di sini tanah tidak memiliki penurunan nilai, maka di sini tetap 40 juta. Lalu untuk proporsi atas ekuitas investasinya 24 juta berasal dari jumlah laba yang diperoleh tahun 2020 tahun tersebut sebesar 100 juta dikali 40% kan dapat 40 juta, dan adanya pembagian dividen sebanyak sebesar 40 juta dikali 40% dapat 16 juta. Nah, di sini karena dividen, karena kita menggunakan metode ekuitas, maka dividen tuh sifatnya mengurangi investasi kita. Maka jumlah perubahan untuk proporsi ekuitas investasinya sebesar 24 juta, sehingga di akhir tahun 2020 jumlah proporsi atas ekuitas investasinya itu senilai 424 juta. Nah, selain itu juga di sini mesin tadinya memiliki ada nilainya itu 16 juta karena sudah diamortisasi selama setahun, di mana per tahunnya 4 juta, maka yang tadinya 16 juta menjadi 12 juta. Begitu juga dengan yang hutang bank menjadi 9 juta, dari 12 juta dikurangi 3 juta. Sehingga diperolehlah saldo akhir tahun 2020 menjadi nilainya 459 juta. Lalu tahun 2021 juga sama, ketika kita menghitung berapa jumlah saldo akhir untuk masing-masing alokasi yang tadi di akhir tahun 2021, maka kita menggunakan data tahun 2020 dan data tahun 2021-nya. Untuk goodwill tidak ada perubahan karena tidak ada amortisasi, persediaan karena sudah hilang jadi 0. Lalu tanah yang tadinya 40 tetap 40, maaf ini harusnya 0 ya, salah ketik lagi. Ya, 40 juta. Lalu proporsi atas ekuitas investasinya sama. Nah, di sini karena kenapa sama 24 juta? Karena diasumsikan jumlah perolehan laba dan pembagian dividennya memiliki nilai yang sama. Tapi kalau berbeda, yang sesuai dengan jumlah yang diperoleh tahun tersebut. Ingatnya kalau ini diasumsikan sama karena biasanya perlu pengakuan perolehan laba dan pembagian dividen itu berbeda. Ini mah diasumsikan sama saja. Lalu mesinnya dikurangi lagi dari 12 juta karena ada amortisasi selama setahun, dikurangi 4 juta menjadi 8 juta, begitupun juga dengan hutang bank, sehingga diperoleh saldo akhir investasi tahun 2021 senilai 490 juta. Nah, untuk penghentian pengakuan investasi yang tadi itu akan berhenti pengakuannya jika kita sudah berhenti mengakui dan menjual investasi yang kita miliki pada pihak lain. Itu otomatis akan berhenti pengakuannya, maka kita tidak akan mengakui investasi yang sudah kita lepas tadi. Nah, contohnya bagaimana? Tanggal 1 Juli 2020 PTA memiliki saldo akhir PTB sebesar 600 juta dan PTA menjual sepertiganya seharga 220 juta. Maka PTA kehilangan sepengaruhnya dan menilai wajar sisa investasi sebesar 440 juta. Di sini kan harga jualnya harga jual sepertiga investasi tadi 220 juta. Sedangkan nilai wajar sisa investasinya itu 440 juta. Maka di sini nilai wajar keseluruhannya 660 juta. Sedangkan nilai si investasi yang kita miliki atas PTB itu hanya memiliki nilai 600 juta. Maka bisa diketahui bahwa yang 600 juta itu merupakan nilai tercatat atau nilai buku yang ada di laporan proyeksi keuangan, sedangkan 660 juta itu yang berasal dari si harga pasaran tadi, nilai wajar tadi. Karena kita selisihkan, karena si harga wajar dan nilai yang tercatat yang ada perbedaan, maka si selisihnya kita lihat nih, kita memiliki aset harganya 600 juta tapi pas di nilai di harga pasar kan menjadi 660 juta, otomatis kita mendapatkan keuntungan senilai 60 juta. Maka di sini ini ada penyajian untuk investasi di salah satu laporan keuangan Indofood, masih Indofood yang tadi, di mana di sini di Indofood menyajikan investasi jangka panjangnya, dan di sini ada pengungkapan atas di sini dikatakan bahwa si investasi jangka panjang itu akan melaporkan dampak promosi keuangan sesuai dengan nilai tercatatnya. Lalu di laporan laba ruginya di bagian ini ketika ada selisih, maka si akun tersebut akan diakui di laporan laba rugi sebagai bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama. Ini diatur juga di dalam PSAK.
Di sini ada pengungkapan yang perlu diungkapkan terkait dengan investasi pada instrumen ekuitas. Yang ini diatur di dalam PSAK 67. Yang pertama, nama pengaturannya berupa apa? Investi kah, asosiasi, entitas asosiasi kah, atau ventura bersama kah, atau pengendalian kah? Tergantung dari si jenis si investasi yang kita lakukan. Untuk nama-namanya sesuai dengan yang dijelaskan di awal. Lalu sifat hubungan entitasnya apa, lokasi utama kegiatan usahanya di mana, dan proporsi bagian kepentingannya itu sebagaimana. Kalau di Indofood itu hanya mencantumkan nama-nama si yang di asosiasinya siapa saja, dan untuk perhitungan nilai nilai akhir dari si investasi berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama tahun tersebut. Di sini salah satu juga ada pengungkapan atas si tadi yang ini masih pasal satu contoh pengungkapan jenis hubungannya yaitu pengendalian. Ya, mungkin dari sini dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan yang saya bagikan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.